Aditya duduk di meja kantornya yang berantakan, menatap layar komputer dengan perasaan jenuh. Kopi di cangkirnya sudah dingin, sementara tumpukan kertas di sebelahnya menunggu untuk ditelaah. Hari itu seharusnya berjalan seperti biasa, hingga editornya, Pak Rudi, datang menghampiri dengan senyum misterius. "Aku punya tugas untukmu," katanya sambil meletakkan sebuah map coklat di meja Aditya. "Tulis artikel investigasi tentang sejarah pembuatan Finding Nemo. Film itu sudah lama, tapi ada sesuatu yang menarik di baliknya." Aditya mengernyitkan dahi, merasa aneh. Mengapa film animasi lama tiba-tiba menjadi topik yang harus diselidiki? Dengan malas, Aditya membuka map itu. Di dalamnya ada beberapa dokumen lama, termasuk foto seorang pria berambut ikal dengan kacamata tebal. Nama di bawah fotonya tertulis Leonard Visser, animator utama. Sekilas, tidak ada yang aneh. Tetapi ketika Aditya membaca lebih dalam, sesuatu membuatnya merinding. Leonard menghilang secara misterius setelah Finding Nemo dirilis. Tidak ada berita besar mengenai kepergiannya, hanya sebuah catatan kecil dalam koran tua yang menyebutkan bahwa ia memilih untuk hidup dalam pengasingan. Namun, ada sesuatu yang janggal dalam cara berita itu ditulis, seolah-olah seseorang ingin dunia melupakannya. Keingintahuan mulai merayapi pikiran Aditya. Ia membuka internet dan mencari informasi tentang Leonard. Anehnya, hampir tidak ada data pribadi mengenai pria itu setelah tahun 2003, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Bahkan akun media sosialnya yang dulu aktif tiba-tiba berhenti tanpa jejak. Aditya mencoba mencari wawancara atau dokumenter tentangnya, tetapi semuanya hanya berfokus pada kesuksesan film, tanpa menyebut Leonard secara mendalam. "Ini aneh," gumamnya. "Bagaimana mungkin seseorang yang begitu berjasa dalam film sebesar Finding Nemo bisa terlupakan?" Rasa penasaran Aditya semakin membuncah ketika ia menemukan sebuah forum diskusi kuno yang membahas teori-teori konspirasi di balik film animasi. Salah satu thread yang menarik perhatiannya berjudul "The Lost Animator: The Truth Behind Finding Nemo". Dalam thread itu, seorang pengguna anonim menulis bahwa Leonard Visser tidak menghilang secara sukarela, melainkan dihilangkan karena mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Beberapa komentar lainnya menyebutkan adanya rekaman rahasia yang tidak pernah dirilis ke publik, rekaman yang konon mengandung sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam film. Aditya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menghubungi beberapa animator yang dulu bekerja bersama Leonard, tetapi sebagian besar tidak merespons emailnya. Satu-satunya yang membalas adalah seorang pria bernama Gerald, mantan kolega Leonard yang kini tinggal di panti jompo. Dalam pesannya yang singkat, Gerald hanya menulis, "Jika kau ingin tahu kebenaran, datanglah ke rumahku. Tapi berhati-hatilah. Beberapa hal lebih baik tetap menjadi rahasia." Malam itu, Aditya duduk termenung di kamarnya, memikirkan langkah selanjutnya. Tugas ini seharusnya sederhana, hanya menulis artikel nostalgia tentang film klasik. Namun, semakin ia menggali, semakin ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Mengapa Leonard menghilang? Apa yang ada di rekaman rahasia itu? Dan yang paling penting, apakah semua ini hanya kebetulan, atau ada kekuatan yang benar-benar ingin menutupi kebenaran? Pagi berikutnya, Aditya mengambil keputusan. Ia akan menemui Gerald dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada perasaan aneh yang menggelayuti dirinya, seperti peringatan bahwa ia sedang melangkah ke dalam sesuatu yang berbahaya. Tapi sebagai jurnalis, rasa takut tidak bisa menghentikannya. Ia mengambil kamera dan laptopnya, lalu bergegas keluar. Ia belum menyadari bahwa ini bukan sekadar pencarian informasi, tetapi awal dari sebuah misteri yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di sudut ruangan kantor, Pak Rudi memperhatikan kepergian Aditya dengan tatapan dingin. Tangannya perlahan mengetik pesan di ponselnya, dia sudah mulai mencari. "Awasi dia." Aditya tiba di gedung arsip studio animasi yang sudah tua dan berdebu. Gedung itu terletak di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian. Dari luar,
Bangunannya terlihat seperti gudang biasa, dengan cat yang mulai terkelupas dan papan nama yang hampir tak terbaca. Namun, begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menyambutnya. Aroma kertas tua bercampur kelembapan memenuhi ruangan, dan suara langkah kakinya menggema di lorong panjang yang sepi. Seorang petugas arsip tua dengan kacamata tebal menghampirinya. "Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya parau, seperti seseorang yang jarang berbicara dengan manusia. Aditya menunjukkan kartu persnya dan menjelaskan bahwa ia sedang menulis artikel tentang sejarah Finding Nemo. Petugas itu mengangguk pelan lalu berjalan ke dalam tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan setumpuk berkas usang. "Ini semua yang kami miliki," katanya. Aditya mulai membuka dokumen-dokumen itu dengan hati-hati. Sebagian besar hanyalah catatan produksi biasa, jadwal animasi, konsep desain, dan daftar nama animator. Namun, di antara tumpukan itu, ia menemukan sesuatu yang menarik, beberapa catatan tulisan tangan milik Leonard Visser. Di halaman pertama, Leonard menulis tentang inspirasinya dalam menciptakan karakter Nemo. Namun, ada kalimat-kalimat yang terasa aneh. "Aku tidak menciptakan Nemo. Aku menemukannya. Ia datang kepadaku dalam mimpi, memanggilku dengan suara yang tidak manusiawi." Aditya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia membalik halaman berikutnya dan menemukan catatan yang lebih mengganggu. "Aku tidak sendirian saat menggambar karakter ini. Sesuatu ada di sini, mengamatiku. Aku bisa merasakannya di balik layar, di dalam gambar-gambar ini." Aditya mengernyit, merasa semakin penasaran. Bagaimana mungkin seorang animator terkenal menulis hal seperti ini? Apakah Leonard mengalami gangguan mental, atau apakah ia benar-benar melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Ia mencoba mencari lebih banyak dokumen, tetapi yang ia temukan hanyalah halaman-halaman kosong dengan bekas robekan di tepinya, seolah-olah ada bagian yang sengaja dihilangkan. Saat Aditya tenggelam dalam pencariannya, tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Suara gemerisik terdengar dari rak-rak arsip, seperti seseorang sedang menggeser dokumen di kejauhan. Aditya menoleh dengan jantung berdegup kencang. "Halo," panggilnya, tetapi tidak ada jawaban. Ia menghela napas dan menganggapnya sebagai hal sepele, mungkin hanya tikus atau angin dari ventilasi tua. Namun, saat ia kembali ke mejanya, ada sesuatu yang berubah. Sebuah dokumen yang sebelumnya tidak ada kini tergeletak di atas tumpukan kertas. Itu adalah selembar foto lama yang sudah menguning. Dalam foto itu, terlihat Leonard Visser duduk di meja gambarnya dengan ekspresi serius. Namun, yang membuat Aditya merinding adalah bayangan di belakangnya, bayangan hitam samar yang tidak berbentuk manusia. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Aditya menelan ludah dan buru-buru memasukkan dokumen itu ke dalam tasnya. Ia merasa seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Tanpa membuang waktu, ia mengemasi barang-barangnya dan keluar dari gedung arsip dengan langkah cepat. Saat ia melangkah keluar, udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah sesuatu dari dalam gedung itu masih mengikutinya. Dari kejauhan, seorang pria berjas hitam berdiri di sudut jalan, memperhatikan Aditya dengan tatapan tajam. Ia mengangkat ponselnya dan mengirim pesan singkat, "Dia menemukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan?" Aditya mengemudikan mobilnya menuju sebuah panti jompo di pinggiran kota, tempat Geral, mantan kolega Leonard Visser, tinggal. Malam sudah larut, dan udara terasa semakin dingin. Pikiran Aditya terus dipenuhi oleh catatan aneh Leonard dan foto misterius yang ditemukannya di arsip. Ada sesuatu yang tidak beres dengan film Finding Nemo, dan ia merasa bahwa Geral adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya mengungkap misteri ini. Namun, ada ketakutan mengganggu di benaknya. Apakah ia benar-benar siap mengetahui kebenaran? Panti jompo itu tampak sunyi saat Aditya tiba. Seorang perawat tua menyambutnya dan mengantar ke kamar Geral. "Dia jarang menerima tamu," kata perawat itu dengan suara lirih. "Tapi setelah Anda menghubunginya, dia mendadak jadi gelisah."
seolah-olah sudah menunggu seseorang datang. Perkataan itu membuat Aditya semakin yakin bahwa Geralt tahu sesuatu yang penting. Saat pintu kamar terbuka, Aditya melihat seorang pria tua dengan rambut putih acak-acakan duduk di kursi roda, matanya menatap kosong keluar jendela. "Leonard sudah mati, bukan?" Itu adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut Geralt sebelum Aditya sempat mengatakan apapun. Suaranya serak, seperti seseorang yang terlalu lama menyimpan rahasia. Aditya menelan ludah. "Tidak ada yang tahu, dia menghilang," jawabnya pelan. Geralt tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. "Mereka bilang dia menghilang, tapi aku tahu yang sebenarnya. Dia diambil." Aditya merasakan ketegangan di udara. "Diambil oleh siapa?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Geralt menoleh dan menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini." Geralt mengambil napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. Ia mengingat dengan jelas hari-hari terakhir Leonard di studio animasi. Leonard bukan sekadar animator biasa. Dia perfeksionis, hampir seperti orang yang kerasukan saat menggambar Nemo. "Aku pernah melihatnya duduk di mejanya selama berhari-hari tanpa tidur, menggambar ulang ekspresi Nemo berkali-kali. Seolah-olah dia mencoba menangkap sesuatu yang nyata." Geralt berhenti sejenak, tangannya gemetar. "Tapi suatu malam, dia bilang padaku sesuatu yang membuatku tidak bisa tidur selama bertahun-tahun." Aditya mencondongkan tubuhnya ke depan, mendengarkan dengan saksama. Leonard berkata bahwa Nemo bukan ciptaannya. Nemo adalah sesuatu yang datang kepadanya dalam mimpi, dalam bentuk suara dari dalam lautan yang berbisik kepadanya, memberinya gambaran yang tidak bisa ia tolak. Suara Geralt semakin pelan, seolah takut ada yang menguping. Dia bilang suara itu semakin keras setiap malam. Dan suatu hari, dia mulai melihat sesuatu di dalam studio, bayangan di layar komputernya, wajah yang berubah di sketsa-sketsanya. Jantung Aditya berdegup semakin cepat. Semua ini terdengar gila, tetapi bagian dalam dirinya merasa bahwa ini lebih dari sekadar delusi seorang pria tua. "Apa yang terjadi setelah itu?" tanyanya dengan suara pelan. Geralt menatapnya dengan ekspresi penuh ketakutan. "Suatu malam, Leonard datang kepadaku dengan ekspresi panik. Dia bilang dia telah menemukan sesuatu di rekaman film yang seharusnya tidak ada. Dia ingin menunjukkan kepadaku, tapi sebelum aku sempat melihatnya, dia menghilang." Geralt menggenggam tangan Aditya erat-erat. "Jangan cari rekaman itu, nak. Jangan lakukan kesalahan yang sama seperti Leonard." Namun, bagi Aditya, peringatan itu justru menjadi dorongan untuk menggali lebih dalam. Jika ada rekaman yang disembunyikan, ia harus menemukannya. Ia harus tahu apa yang membuat Leonard menghilang. Tapi sebelum ia bisa mengucapkan sepatah kata lagi, terdengar suara ketukan pelan di pintu kamar. Seorang perawat masuk dengan wajah gelisah. "Maaf, Pak Geralt, ada seseorang yang mencarimu." Geralt tampak ketakutan. Ia mencengkeram tangan Aditya lebih erat. "Mereka sudah tahu kau mencariku," bisiknya dengan napas terengah. "Cepat pergi, jangan biarkan mereka menangkapmu." Aditya terkejut, tetapi ia tahu ia harus segera keluar dari tempat itu. Dengan jantung berdegup kencang, ia bangkit dari kursinya dan melangkah keluar. Saat ia menoleh ke belakang, ia melihat seorang pria berjas hitam memasuki kamar Geralt, menutup pintu dengan perlahan. Aditya tidak menunggu lebih lama. Ia bergegas keluar dari panti jompo, masuk ke dalam mobilnya, dan segera melajukan kendaraan. Kini ia tahu satu hal yang pasti, ia sedang bermain dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tapi sudah terlambat untuk mundur. Ia harus menemukan rekaman itu. Ia harus mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan di balik Finding Nemo. Aditya mengemudi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan panti jompo dengan perasaan campur aduk. Percakapan dengan Geralt masih terngiang di kepalanya. Leonard menemukan sesuatu dalam rekaman Finding Nemo, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dan sekarang, ada orang yang mengawasi setiap langkahnya.
Aditya melirik kaca spion dan melihatnya lagi, mobil hitam tanpa plat nomor, melaju dalam jarak yang sama di belakangnya sejak ia meninggalkan panti. Jantungnya berdegup semakin cepat, mereka mengikuti dirinya. Aditya membelok tajam ke jalan sempit, berharap bisa mengecoh pengejarnya. Ia mengemudi tanpa arah selama beberapa menit, melewati gang-gang kecil hingga akhirnya tiba di tempat yang aman, sebuah kafe tua yang buka 24 jam. Dengan napas terengah, ia masuk ke dalam dan memilih meja di sudut. Setelah memastikan dirinya tak lagi diikuti, ia mengeluarkan laptop dan mulai mencari informasi. Geral mengatakan bahwa rekaman yang dicari Leonard adalah sesuatu yang tidak pernah dirilis ke publik. Mungkinkah rekaman itu masih tersimpan di arsip digital studio? Setelah beberapa jam menggali internet, ia menemukan sesuatu yang menarik, daftar aset produksi Finding Nemo yang bocor ke forum gelap bertahun-tahun lalu. Salah satu entry mencantumkan file dengan nama aneh, nemo_testfootage.av. Namun, file itu tidak tersedia di manapun. Semua tautan yang mengarah kepadanya sudah dihapus. Seolah-olah seseorang tidak ingin rekaman itu ditemukan. Tapi ada satu petunjuk, seorang pengguna dengan nama Dipkaren88 pernah mengklaim bahwa ia memiliki salinan file itu. Dan keberuntungan berpihak pada Aditya, akun tersebut masih aktif. Tanpa berpikir panjang, Aditya mengirim pesan kepada pengguna tersebut. Saya mencari rekaman uji coba Finding Nemo. Apakah Anda masih memiliki salinannya? Detik-detik berlalu seperti keabadian. Ia menunggu dengan gelisah, takut kalau pemilik akun sudah menghilang seperti Leonard. Tapi akhirnya, sebuah balasan muncul, "Siapa kamu? Dari mana kamu tahu tentang rekaman itu?" Aditya menggertakkan giginya. Ia tahu ia harus berhati-hati. "Saya seorang jurnalis. Saya hanya ingin mengetahui kebenaran." Balasan berikutnya membuat jantungnya hampir berhenti. "Jika kau benar-benar ingin tahu, datang ke alamat ini. Tapi bersiaplah. Setelah kau melihat rekaman ini, tidak ada jalan untuk kembali." Di bawah pesan itu, tertera koordinat sebuah lokasi, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Aditya merasakan ketakutan dan adrenalin bercampur menjadi satu. Ia tahu ini mungkin perangkap, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada rasa takutnya. Tanpa membuang waktu, ia meninggalkan kafe dan mengemudikan mobilnya menuju lokasi yang diberikan. Jalanan semakin sepi saat ia mendekati area gudang. Lampu jalan mulai berkurang, menyisakan hanya kegelapan yang mengintai. Ketika ia tiba, gudang itu terlihat terbengkalai, dengan pintu besi berkarat yang sedikit terbuka. Aditya menghela napas dalam-dalam dan masuk ke dalam. Di dalam, hanya ada satu meja dengan sebuah laptop tua menyala di atasnya. Layar menampilkan satu file tunggal, nemo_testfootage.av. Aditya menelan ludah dan menekan tombol putar. Video dimulai dengan layar hitam selama beberapa detik, sebelum perlahan berubah menjadi rekaman awal Finding Nemo. Namun, ada sesuatu yang aneh. Warna-warna tampak lebih gelap, hampir seperti ada lapisan bayangan yang menutupi setiap adegan. Suara latar tidak seperti musik ceria khas film animasi, melainkan bisikan samar yang hampir tidak terdengar. Lalu, adegan yang tidak seharusnya ada muncul di layar. Nemo berenang sendirian di lautan gelap, jauh dari Great Barrier Reef. Tapi matanya tampak lebih besar, lebih kosong, seolah-olah ia menyadari sesuatu yang tidak diketahui dunia. Tiba-tiba, layar bergetar, dan suara aneh muncul, sebuah bisikan yang semakin jelas. "Kami sudah lama menunggu." Aditya merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ini bukan sekadar rekaman uji coba. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang hidup di dalamnya. Sebelum ia sempat menghentikan video, layar laptop tiba-tiba berubah menjadi statis. Lalu, sebuah pesan muncul di layar, diketik dengan sendirinya, "Sekarang kau telah melihatnya. Kau adalah bagian dari ini." Di luar gudang, suara langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang tahu bahwa Aditya telah menemukan rekaman itu. Ia harus keluar, sebelum semuanya terlambat.
Aditya melompat dari kursinya, jantungnya berdegup kencang. Di luar gudang, langkah kaki semakin mendekat. Ia mematikan laptop dengan panik dan menyambar flash drive yang tersambung di sisi perangkat, berharap file itu sudah tersalin secara otomatis. Tanpa berpikir panjang, ia merunduk dan bergerak ke sudut ruangan, bersembunyi di balik rak besi tua yang dipenuhi kotak-kotak berdebu. Dari celah sempit, ia melihat pintu gudang perlahan terbuka. Sosok pria berjas hitam melangkah masuk. Cahaya dari luar menyoroti wajahnya yang tirus dan ekspresinya yang tanpa emosi. Pria itu menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan, lalu berjalan mendekati meja tempat laptop tadi berada. Dengan satu gerakan, ia menutup laptop itu dan mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat. Aditya menahan napas. Jika orang itu menemukan flash drive ini ada padanya, maka semuanya akan berakhir di sini. Detik demi detik berlalu seperti selamanya. Aditya merasa keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pria itu lalu berbalik dan melangkah menuju rak tempat Aditya bersembunyi. Napasnya tertahan. Namun, sebelum pria itu bisa semakin dekat, terdengar suara keras dari luar, seperti seseorang yang menjatuhkan sesuatu. Pria berjas hitam itu berhenti, menoleh dengan waspada, lalu dengan cepat berjalan keluar untuk mengecek sumber suara. Tanpa berpikir panjang, Aditya mengambil kesempatan itu untuk menyelinap ke belakang gudang dan keluar melalui pintu kecil yang hampir tertutup reruntuhan. Begitu keluar, ia berlari secepat yang ia bisa, menyusuri lorong gelap di antara gedung-gedung kosong. Angin malam menusuk kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu, ia harus pergi sejauh mungkin. Mobilnya terparkir beberapa blok dari lokasi, tersembunyi di antara mobil tua yang terbengkalai. Saat sampai di dalam mobil, ia menghidupkan mesin dengan tangan gemetar dan segera melaju, meninggalkan gudang terkutuk itu. Dalam perjalanan pulang, Aditya terus memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Video itu, bisikan dalam rekaman, kalimat menakutkan yang muncul sendiri di layar. Apa sebenarnya yang sedang ia hadapi? Ia meraih flash drive di sakunya, merasakan benda kecil itu bergetar halus, atau mungkin itu hanya tangannya sendiri yang gemetar. Ia harus melihat isi file itu dengan lebih jelas, tapi tidak sekarang. Tidak di tempat terbuka seperti ini. Tiba di apartemennya, ia mengunci pintu rapat-rapat dan menutup semua tirai. Setelah memastikan bahwa ia tidak diikuti, ia menyalakan laptop pribadinya dan menyambungkan flash drive itu. Sebuah folder bernama Memo garis bawah test footage muncul. Dengan napas tertahan, ia membukanya dan menemukan lebih dari sekadar satu video. Ada beberapa file lain, catatan teks, gambar sketsa yang tampak kabur, dan sebuah rekaman suara. Tangannya sedikit gemetar saat ia mengklik file audio itu. Suara statis terdengar di awal, lalu diikuti oleh napas seseorang. Lalu, terdengar suara yang dikenalnya dari wawancara sebelumnya, itu suara Leonard Fisher. Jika kau menemukan ini, kata Leonard dengan suara serak, maka mereka belum berhasil menghapus semuanya. Aku tidak punya banyak waktu. Ada sesuatu di dalam film itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suara Leonard terdengar semakin putus asa. Mereka pikir aku hanya animator yang kehilangan akal sehat, tapi aku melihatnya. Ia ada di sana, bersembunyi di antara piksel, dalam setiap gerakan Nemo. Lalu, ada suara lain, bukan suara Leonard, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sebuah bisikan panjang, seperti suara dari dasar laut, merangkak masuk ke telinga Aditya. Kami sudah lama menunggumu. Aditya tersentak mundur, mencabut flash drive dengan panik. Suara itu bukan rekaman biasa. Ia merasa seperti sesuatu sedang menatapnya dari balik layar. Dengan napas tersengal, ia menatap sekeliling ruangan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Layar laptopnya yang kini hitam seperti memantulkan sesuatu, bayangan yang tidak berasal darinya. Ia merasa tubuhnya membeku. Apakah ia sudah menggali terlalu dalam?
Apakah ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci? Satu hal yang pasti, ini bukan sekadar misteri tentang seorang animator yang menghilang. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan sekarang, ia telah menjadi bagian dari itu. Aditya duduk terpaku di depan laptopnya. Napasnya tersengal setelah mendengar rekaman suara Leonard. Ruangan apartemennya yang kecil terasa semakin sempit, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasinya. Kilatan bayangan di layar laptop masih terngiang di kepalanya. Ia tidak berhalusinasi, sesuatu memang ada di sana. Tangannya gemetar saat ia mencoba menenangkan diri, tetapi rasa takut yang menjalar di tubuhnya semakin kuat. Ia telah menggali terlalu dalam. Di luar apartemen, suara deru kendaraan terdengar samar. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu Aditya. Suara bisikan halus yang masih terngiang di telinganya, meskipun rekaman sudah lama dimatikan. Ia memejamkan mata, berusaha mengabaikannya, tetapi semakin ia mencoba, semakin jelas suara itu terdengar. "Kami sudah lama menunggumu." Kata-kata itu bergema di kepalanya, membuat bulu kuduknya meremang. Dengan panik, ia mencabut flash drive dari laptop dan melemparkannya ke meja. Seolah benda kecil itu adalah sumber dari semua kengerian ini. Aditya berdiri, mencoba mengatur napas. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air, tetapi saat ia menyalakan keran, sesuatu yang tak terduga terjadi. Air yang keluar dari keran tidak bening seperti biasa, melainkan berwarna kehitaman, pekat seperti tinta. Aditya mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Tangannya bergetar saat ia mencoba memegang aliran air itu, tetapi begitu ia menyentuhnya, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Jangan lari." Gelas yang dipegangnya jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai. Dengan napas memburu, Aditya berlari kembali ke ruang kerja dan meraih ponselnya. Ia harus menghubungi seseorang, siapapun yang bisa membantunya. Tapi saat ia menekan nomor geral, suara di telepon terdengar aneh. Bukannya nada sambung, yang terdengar adalah suara desiran ombak yang sangat pelan, diikuti oleh bunyi gemerisik yang mengganggu. "Geral," Aditya berkata dengan suara bergetar, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara laut yang semakin keras. Kemudian, tiba-tiba ada suara lain yang muncul. Sebuah erangan lemah, seperti seseorang yang sedang kesakitan. "Jangan biarkan mereka menangkapmu." Itu suara Geral. Aditya terkejut dan hampir menjatuhkan ponselnya. "Geral, apa yang terjadi?" Namun, sebelum ia mendapat jawaban, sambungan tiba-tiba terputus, digantikan oleh suara statis yang menusuk telinganya. Aditya menatap layar ponselnya dengan ketakutan, tidak ada riwayat panggilan masuk, seolah-olah percakapan itu tidak pernah terjadi. Panik, ia membuka laptopnya kembali, berusaha mencari lebih banyak petunjuk di dalam flash drive. Namun, yang ia temukan justru membuatnya semakin takut. Semua file dalam flash drive telah berubah. Video _tes footage.av yang sebelumnya hanya satu, kini telah berlipat ganda menjadi puluhan salinan. Dan yang lebih mengerikan lagi, nama-nama file itu berubah dengan sendirinya. Setiap file sekarang menampilkan tanggal yang berbeda, tetapi ada satu hal yang membuat darah Aditya membeku, tanggal terakhir yang muncul adalah besok. Aditya merasa tubuhnya melemah. Apakah ini peringatan? Apakah sesuatu akan terjadi padanya besok? Ia menggelengkan kepala, mencoba menolak semua logika mengerikan yang berputar di pikirannya. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, lampu di apartemennya tiba-tiba padam. Ruangan itu kini hanya diterangi oleh cahaya redup dari layar laptopnya. Dalam kegelapan, suara itu kembali terdengar, bukan dari laptop, bukan dari ponsel, tetapi dari seluruh sudut ruangan. "Kau tidak bisa kembali." Aditya menahan napas, matanya bergerak liar mencari sumber suara. Kemudian, dari pantulan layar laptop, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Sesuatu yang tidak berbentuk manusia, dengan mata kosong yang mengawasi dirinya. Tubuhnya kaku, seolah-olah udara di sekitarnya membeku. Lalu,
Dengan suara berbisik yang lebih tajam dari sebelumnya, entitas itu berkata, "Laut telah memanggilmu." Dalam sekejap, layar laptopnya mati, meninggalkan Aditya dalam kegelapan total. Di luar, suara sirene terdengar dari kejauhan, tetapi semuanya terasa semakin jauh, semakin tidak nyata. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Sesuatu telah menemukan dirinya. Dan kini, ia tahu bahwa ini bukan sekadar misteri tentang Leonard Fisher atau rekaman terkutuk. Ini lebih besar, lebih tua, lebih mengerikan. Dan yang paling mengerikan adalah ia sudah menjadi bagian dari itu. Aditya terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya masih berada di kursi di depan laptop yang kini mati total. Ia tidak ingat kapan tepatnya ia kehilangan kesadaran, tetapi yang pasti, sesuatu telah terjadi. Ruangan di apartemennya terasa lebih dingin dari sebelumnya, seolah-olah udara di dalamnya telah dikosongkan dari kehidupan. Lampu masih padam, dan satu-satunya sumber cahaya adalah sinar samar dari jendela, menyoroti bayangan-bayangan aneh di dinding. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada makhluk yang tadi ia lihat. Kosong, tapi ketakutan itu masih tertinggal, menghantui setiap sudut pikirannya. Tangannya gemetar saat ia meraih ponselnya untuk melihat waktu, pukul 3.33 pagi. Namun, ada sesuatu yang lebih mengganggu. Di layar notifikasi, terdapat sebuah pesan yang tidak ia kenali. Tidak ada nomor pengirim, hanya tulisan samar, "Kau harus kembali ke laut sebelum semuanya terlambat." Aditya menelan ludah, pikirannya berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Apakah ini bagian dari rekaman? Apakah ia hanya mengalami mimpi buruk akibat terlalu dalam menggali misteri ini? Tetapi rasa takut yang masih melekat di tubuhnya terlalu nyata untuk diabaikan. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kembali laptopnya, berharap flash drive itu masih berisi sesuatu yang bisa ia analisis. Namun, saat layar menyala, yang muncul hanyalah satu file tunggal yang tersisa, _message.mp4. Semua file lain telah menghilang, seolah-olah ditelan oleh kegelapan yang mengintainya sejak awal. Dengan napas berat, Aditya mengeklik file itu. Layar tetap hitam selama beberapa detik, sebelum suara samar mulai terdengar. Awalnya hanya suara ombak, tetapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih aneh, suara orang-orang berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Gambar di layar akhirnya muncul, tetapi yang terlihat bukanlah cuplikan film animasi, melainkan rekaman buram dari seorang pria tua dengan wajah pucat dan mata kosong menatap langsung ke kamera. Aditya mengenali sosok itu. Itu Leonard Fisher. Tapi ada sesuatu yang salah, matanya tidak seperti manusia, lebih mirip mata makhluk laut, hitam pekat dengan kilauan aneh di dalamnya. "Kau telah melihat terlalu banyak," suara Leonard terdengar serak, hampir seperti seseorang yang tenggelam mencoba berbicara dari dalam air. "Mereka sudah menemukanku, dan sekarang, mereka akan datang untukmu." Wajahnya kemudian mulai berubah, kulitnya tampak melunak seperti agar-agar, perlahan larut dalam gelapnya layar. Suara bisikan semakin keras, hampir menusuk telinga Aditya. Lalu, tepat sebelum video berakhir, Leonard berkata satu kalimat terakhir yang membuat darah Aditya membeku, "Kau juga akan menjadi bagian dari mereka." Layar laptop tiba-tiba mati lagi, dan saat itu juga, suara ketukan terdengar dari pintu apartemennya. Tok, tok, tok. Aditya membeku di tempat. Ia tidak mengharapkan tamu di jam seperti ini. Dengan langkah perlahan, ia mendekati pintu dan mengintip melalui lubang intip. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara ketukan itu masih berlanjut, semakin keras, semakin mendesak. Ia mundur beberapa langkah. Rasa panik semakin menguasai tubuhnya. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Kemudian, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, panggilan tanpa nama. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo," suaranya terdengar parau. Di seberang sana, hanya ada suara ombak, lalu diikuti oleh suara napas berat. Kemudian,
Sebuah suara yang sama sekali tidak asing berbisik di telinganya, "Sekarang giliranmu." Panggilan terputus, dan saat itu juga, Aditya menyadari satu hal yang menyesakkan, ia tidak bisa lari dari ini. Tidak lagi. Aditya berdiri kaku di tengah apartemennya yang sunyi, masih menggenggam ponselnya yang kini mati tanpa alasan. Kata-kata terakhir dari suara di telepon terus berputar di kepalanya. "Sekarang giliranmu." Ia merasakan jantungnya berdetak tidak karuan, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Di luar, suara ketukan di pintu telah berhenti, digantikan oleh kesunyian yang lebih mengerikan. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanyalah ilusi akibat kelelahan dan paranoia, tetapi terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Air hitam dari keran, rekaman Leonard yang berubah, suara dari panggilan tanpa nama, semuanya terasa seperti kepingan teka-teki yang membawa satu pesan yang jelas, sesuatu sedang memburunya. Dan kini, ia tidak tahu apakah masih ada jalan keluar. Dengan tangan gemetar, Aditya mengambil flash drive yang masih tergeletak di meja. Ia harus menghancurkannya. Mungkin, jika ia menghapus bukti ini, semua akan kembali normal. Tanpa berpikir panjang, ia memasukkan benda kecil itu ke dalam gelas berisi air, berharap bisa merusaknya. Tapi saat flash drive itu menyentuh cairan, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Air dalam gelas itu langsung berubah menjadi pekat seperti tinta, berputar dengan sendirinya, menciptakan pola aneh yang menyerupai mata besar yang menatapnya. Aditya tersentak mundur, menjatuhkan gelas hingga pecah. Berkeping-keping di lantai, cairan hitam itu mengalir perlahan, membentuk jalur menuju kakinya. Ia berusaha melangkah mundur, tetapi tubuhnya seolah terkunci di tempat. Udara di sekelilingnya tiba-tiba menjadi lebih berat, membuatnya sulit bernapas. Dari sudut ruangan, bayangan mulai bergerak, semakin besar, semakin nyata. Lalu, suara itu kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya dari ponselnya atau laptopnya, melainkan dari segala arah. "Laut telah memanggilmu." Suaranya bergema seperti bisikan ribuan makhluk dari kedalaman yang tak terjangkau. Dinding apartemennya mulai retak, bukan seperti retakan biasa, tetapi seperti permukaan kaca yang akan pecah. Dari balik retakan itu, samar-samar terlihat sesuatu, bukan pemandangan luar apartemennya, melainkan lautan gelap yang luas, berombak pelan dengan bayangan besar yang bergerak di dalamnya. Aditya berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan. Dingin mulai merayap ke kulitnya, seolah-olah ia benar-benar tenggelam dalam air. Tubuhnya perlahan tertarik menuju celah yang terbuka di dinding. Ia mencoba melawan, berpegangan pada meja, tetapi kekuatan yang menariknya terlalu besar. Dalam kepanikan, ia menoleh ke layar laptop yang tiba-tiba menyala kembali. Di sana, sebuah video baru muncul, memperlihatkan dirinya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang. Dalam video itu, ia berada di dalam air, matanya kosong, tubuhnya melayang tanpa arah, seperti sesuatu yang telah kehilangan jiwa. Aditya berusaha menutup matanya, menolak kenyataan ini. Tetapi semua terlambat. Dinding apartemennya kini telah benar-benar pecah, dan dari baliknya, ombak besar datang menerjang, menenggelamkan segalanya ke dalam kegelapan. Dan dalam detik-detik terakhir sebelum semuanya menghilang, suara Leonard terdengar lagi, berbisik lembut di telinganya. "Kami semua adalah bagian dari ini, dan sekarang, kau juga." Kemudian, semuanya menjadi hitam. Di luar apartemen Aditya, pagi tiba dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak peristiwa aneh yang terjadi semalam. Hanya sebuah ruangan kosong, tanpa penghuni, tanpa barang-barang pribadi, seolah-olah Aditya tidak pernah ada. Pihak kepolisian yang datang untuk menyelidiki hanya menemukan satu hal yang aneh, sebuah laptop yang masih menyala, menampilkan satu file video terakhir. Mereka memutarnya, tetapi layar hanya menunjukkan lautan luas yang tak berujung, dengan suara samar seseorang berbisik dari kejauhan. "Kau tidak bisa lari darinya."